kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Nah, sebelum membahas terkait judul yang ada di bawah sini, aku bakal perkenalin siapa yang aku ajak ngobrol santai pada malam hari ini. Orangnya tuh asik, bisa diajak ngobrol. Tapi mendeskripsikan dia ini penuh dengan kata-kata kasar. Kenapa gitu? Sorry. Kenapa nih? Jadi silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys. Ini kasar apa ini tadi maksudnya? Sorry tadi kalau aku agak ngegesek tuh kayak kasar mejanya gitu loh teksturnya. Oh, gitu ya. Ini aku suruh kenalan gimana nih? Perkenalan kayak gimana nih? Nama, alamat, nomor telepon, universitas, semester berapa, udah punya pacar apa belum? Biografi ya jatuhnya. Oke. Mohon maaf. Silakan. Aku Vivi Febrina. Nama panjangnya Nugraheni Nur Febrina, nggak ada nama Vivinya, tapi dari kecil diundang Vivi, udah gitu aja. Oke, ospek ya. Perkenalkan saya dari grup. Iya. Terus alamatnya di Kuncen. Ini males banget ya, Mbak. Tolong. Aku dari editor. aku kuliah dari Universitas Islam Indonesia. Halo, anak UI. Aduh, narsis banget ya. Nggak Aku apa-apa. semester 3, seharusnya semester 3, tapi karena daring, ya ini belum kuliah gitu. Jadi nggak tahu hitungannya semester 2 apa semester 3, tapi aku naik semester 3 kok. Nyolot ya. Itu aja, iya. Ya, seperti teman-teman yang udah lihat titel di bawah, kita akan membahas tema yang kayaknya hampir 80% manusia atau individual yang ada di dunia ini memikirkan ini sih. Iya, benar banget. Iya nggak sih? Iya. Kan? Maka dari itu kita akan membahas terkait overthinking. Nih, ada di bawah sini titelnya. Lihat ya. Ada di bawah sini. Oke, kali ini kita bakal bahas terkait overthinking, dan ini tuh kita juga membahas terkait apa aja sih penyebab kita tuh overthinking, terus tips and trick ala kita juga cara menghadapi overthinking. Nah, overthinking ini sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar dialami sih untuk usia-usia kita remaja, ya nggak sih? Iya, benar. Aku pun juga gitu. Aku pun juga termasuk orang yang overthinking. Mungkin dari teman-teman yang nonton di aku salah ngomong. Saya bilang. Mana nih? Oke. Direkam audio. Mana nih? Aku tuh bingung ya mau ngomong apa ya. Kita sampai aja. Kita ngalir aja. Aku nggak mau ya, Mbak. Kamu tuh. Nah, gantian pemain, Bu. Kamu aja. Kamu aja. Ini Ini pesenannya Mas Wisnu. Salah terus. iya, terus kenapa harus kenapa? Udah deh. Ya. Tarik nafas, take a deep breath. Kalau mau ngono Mbak Ira, para wakil nih. Take a Ya deep udah breath. tuh. Rasa. Tapi bukan aku kok dewe. Iya. Kenapa pun ini? Ya nonton aja gitu. Sumuk ya. Ayo lah. Udah. Oh, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salah, Wajib. mengucapkan salah. Sunnah. Betul sekali. Ya, seperti teman-teman yang udah lihat judul di bawah ini, kita bakal bahas terkait sesuatu hal yang sering, nggak sering banget ya, tapi ini juga dialami sama individu-individu yang ada di dunia ini sih kalau menurut aku. Ya nggak? Iya, benar banget. Aku pun juga kayak gitu, teman-teman. Jadi aku tuh tipe orang Wait, yang... sebelum kita membahas terkait tipe, Oke. tipe. Jadi di sini tuh ya kayak memang udah teman-teman udah bakal lihat judulnya di bawah sini sih. Dan ini wajib banget ditonton karena biar tahu sebenarnya ini aku banget gak sih? Aku ngerasa overthinking gak? Ya. Terus aku tuh bisa nggak ya ngatasin ini, karena ini tuh mengganggu banget. Wah, ternyata
ada video ini dan mungkin bisa pas banget menemukan jawabannya di video ini. Yap, karena ini syutingnya malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam guys. Ini undangnya aman? Apa? Guys. Bebas sih, sahabat-sahabat ya. Sahabat. Biar Channel sebelah. kayak channel sebelah. Yang boneka itu ya. Oke. Halo sahabat. Nah ini kita juga kasih jarak ya. Ini jaraknya sekitar 1 meter. Biar nanti Oke, kalau jauh banget. netizen biar nanti tuh netizen tuh juga tahu bahwa kita tuh juga menerapkan social distance. Iya. Tapi kita nggak pakai masker guys. Ya mohon maaf ya. Makanya kalau pakai masker nggak kedengeran. Iya. Jangan julid. Wah kalau misalnya netizen julid kita baca komen bisa overthinking juga guys. Iya. Malah kita yang overthinking. Nah maka dari itu. Iya. Padahal kita juga bahasnya overthinking yang pengen banget sebenarnya teman-teman tuh kita tuh sebenarnya pengen teman-teman tahu overthinking tuh kayak apa sih? Apa sih sebenarnya overthinking? Ya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Nah, gimana nih terkait overthinking? Pembahasannya luas banget. Kalau menurut Vivi sendiri, overthinking. Oke, sebelumnya halo guys. Jadi ini aku lagi pertama kali ya, maksudnya bikin video kayak gini, podcast kayak gini. Sebelumnya nggak pernah gitu. Jadi, Tapi kalau MC bareng aku kan pernah. iya pernah. Tapi kan nggak di video kayak gini. Oh, iya, Nggak iya, di iya. videoin gini. Iya, Nggak iya. ditonton semua ya gitu. Jadi kalau Nervousnya ada ya. iya. Terus. Overthinking ya tadi ya. Hmm. Kalau overthinking, aku pun juga kayak gitu loh. Aku juga orang yang selalu overthinking, kadang too much gitu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga merasakan hal yang sama gitu. Sebenarnya tuh kita tuh tahu gitu kalau kita tuh berpikir Yang berlebihan ya, ya. berlebihan. Sebenarnya kita tuh sadar gitu. Biasanya tuh kita tuh ngerasain hal ini tuh ketika kita tuh mau tidur, ya nggak sih? Iya sih. Biasanya tuh kayak terjadi di jam-jam rawan. Jam-jam rawannya tuh jam berapa sih? Jam 12 ke atas. Biasanya kan kalau anak-anak yang sekarang tuh kan ini ya sebelum tidur aja udah scroll sosial media dulu. Nah, biasanya gitu. Jadi kita ngilangin overthinking gitu kayak ya nggak penting lah, kayak scroll HP gitu, Iya bacain chat, buka galeri. Tapi terus tiba-tiba gitu. kenangan datang nggak sih jam-jam segitu? Iya. Dan itu juga bisa ngebuat overthinking nggak sih? Iya. Jadi kayak Ya, sesuatu ya yang makanya ada di mereka masa itu lalu. kadang apa itu namanya salah gitu mengatasinya, malah buka-buka HP gitu. Kadang kita malah lebih overthinking lagi melihat hal yang seharusnya tidak. Jadi tuh kita- ada aja. Iya ada aja. Nah, kalau menurut video yang aku kemarin tonton di Parents Talk, bahwasannya overthinking itu merupakan gejala disorder atau sorry ya kalau misalnya aku salah penyebutan, aneksi atau anestesi itu menurutnya ada salah satu teman perawat di sini, dia juga apa mbak? Nggak tahu. Belum tahu ya. Belum. Ya pokoknya terkait itu aneksi disorder yang memikirkan sesuatu secara berulang-ulang atau berlebihan dan bisa mengganggu aktivitas atau produktivitas tuh. Iya. Overthinking tuh ternyata bisa mengganggu aktivitas juga ya. Iya, jadi kalau kita sering overthinking gitu berhari-hari, berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan gitu kan, itu bisa mengganggu kesehatan kita sendiri karena kita ya itu kadang susah tidur karena kita mikirin hal yang macam-macam yang seharusnya tuh nggak terlalu dipikirkan secara berlebihan kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak terlalu penting-penting amat gitu, tapi mikirinnya tuh Kita yang sampai terlalu kayak gitu berlebihan ya. ya, terus bisa menyebabkan kesehatan kamu juga nggak Jadi terganggu. optimal, terus mengganggu segala hal gitu. Salah satunya yaitu produktivitas yang nggak maksimal, Nah. mengganggu produktivitas kamu. That's right, benar banget. Jadi overthinking itu juga ada ciri-cirinya guys sebenarnya. Apa tuh? Nah, ciri-ciri yang pertama kalau aku baca, kalau aku juga lihat videonya dari Parents Talk, itu yang pertama adalah pikiran yang negatif. Bener banget. Overthinking tuh hampir persenannya lebih besar yang negatif daripada yang positif. Kadang lebih besar ke negatif ya, lebih Iya. condong ke negatif gitu. Maksudnya. Karena kayak misalnya suatu hal pikiran yang negatif adalah kita tuh memikirkan ini tentang simple contoh aja ya, contoh yang simpel kayak misalnya lagi di usia-usia remaja pubertas tuh kan kita sedang merasakan jatuh cinta ya. Iya, lagi Kayak bucin. lagi merasa cinta-cintanya sama seseorang. Nah, itu tuh kayak misalnya dia nggak bales chat kita dari
jam 6 sore sampai jam 10 gitu misalnya. Itu kan juga buat kita pikirannya kemana-mana sih, akhirnya berlebihan, terus pikirannya macam-macam yang seharusnya pikiran yang nggak ada di situ jadi malah Mikir ke situ. macam-macam. Iya sih benar banget. Terus kita jadi nggak mikir solusinya. Jadi overthinking itu kita nggak langsung ke solusi, mikir ke solusi, tapi kita mikir hal-hal negatifnya gitu. Jadi kita mikir, jadi nggak langsung ke duduk permasalahannya, iya, kayak misal kita coba kalau bahas tentang ini nih ujian gitu, kita mikir kayak, aduh gimana ya kalau besok soalnya tuh nggak kayak apa yang aku pelajarin, terus gimana kalau besok gagal, gimana kalau besok pengawasnya galak, kayak gitu. Jadi udah yang Iya, pikirannya udah berlebihan gitu. tanpa Jadi kita bukannya belum ngejalanin, iya, kan? bener. Jadi bukannya kamu belajar tapi malah kamu mikirin hal-hal yang nggak penting. Nah ini kan terjadi di luar kontrol ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa kayak memaksakan keadaan seperti apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kontrol apa ya, lingkungan luar gitu. Nah. Semua kan maksudnya berjalan sesuai tidak dengan kendali kita gitu Nah, kan. kalau kata parents talk, ini tuh namanya what if skenario. Jadi pikiran yang belum terjadi itu udah dipikirin terus menerus ya, kayak tadi. Misalnya kita mau ujian nasional gitu ya, bikin deg-degan gitu. Nanti takutnya nilai kita lulus apa enggak. Itu padahal tuh sebelumnya belum terjadi kan, tapi kita tuh kayak udah necting gitu loh. Nah, overthinking tuh bisa jadi jujur Jadi itu necting malah gitu juga. Lulusnya tuh malah kecil kemungkinannya gitu. Jadi bukannya kita belajar tapi malah kita mentoksik pikiran kita dengan hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Pikiran-pikiran yang negatif Iya. ya, tanpa kita tahu sebenarnya kedepannya kayak apa gitu kan. Tapi kita udah kayak berekspektasi tinggi kalau saya udah kayak gitu. Iya sih. Nah selanjutnya adalah kayak ini nih, overthinking tuh selalu memikirkan hal terburuk. Hal terburuk. Iya kan. Tadi. Jadi itu kayak misalnya kita belum mencoba tapi itu kayak kita tuh udah takut gagal duluan. Nah itu biasanya overthinking tuh kayak gitu. Jadi kayak dia selalu memikirkan hal terburuk. Misalnya kayak kita sedang kayak misalnya nih ya lagi usaha nih mau jualan gitu ya. Nah kita tuh udah pikirin hal terburuk sebelum kita mulai jualan. Kayak misalnya pikirannya adalah, wah ini laku nggak ya, teman-teman gue pada beli nggak ya, kayak gitu loh. Padahal belum jualan. Udah dipikirin kan. Iya. Nah kayak gitu. Dia tuh bener-bener emang overthinking ini Emang orang ngaruh biasa. banget sebenarnya. Dan dia tuh lebih nyerangnya ke mindset atau pikiran kita sebenarnya. Oh gitu. Jadi overthinking itu menyerangnya ke mindset. Sebenarnya tuh kita sadar kalau misalnya kita tuh sedang berpikiran yang berlebihan akan suatu hal. Tapi kadang itu tuh kayak ya udahlah sambil lalu gitu loh. Dan itu sebenarnya juga kalau misalnya nggak kamu sadari sejak kamu mulai overthinking itu juga nggak baik maksudnya untuk kesehatan kamu juga, untuk hal-hal yang maksudnya tuh nanti akan berpengaruh dalam kehidupan kamu, kayak nggak jadi produktif gitu loh. Iya nggak sih? malah ganggu ini. Ganggu aktivitas kan. Iya, ganggu aktivitas gitu. Menghambat ya. Nah maka dari itu, jadi tuh bener-bener overthinking ini nggak selain bisa berimpact ke kesehatan juga bisa ke mood kita juga. Jadi ambiar gitu kalau kata orang sih itu dia ambiar Iya. gitu ya. Kayak sobat ambiar ya, kayak yang di belakang kamera ini ada sobat ambiar ya, kalau kalian tahu. Oke, lanjut. Apalagi Oke, nih selanjutnya? nah terus ini nih, selain juga terkait ciri-ciri orang overthinking, kita juga akan membahas terkait overthinking yang biasa terjadi sama anak-anak seusia kita. Ini wajar nggak sih sebenarnya? Wajar kan? Iya, wajar aja sih sebenarnya. Jadi setelah aku baca artikel gitu ya, kalau overthinking itu didasarkan oleh dua apa ya, maksudnya dua alasan atau dua apa, kayak terjadi masa lalu sama masa depan. Itu terjadi masalah apa tuh? Masa lalu sama masa depan. Kalau waktunya atau mungkin ya, kalau overthinking yang terkait masa depan tuh kayak biasanya tentang percintaan, jodoh, kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau tentang masa lalu itu tuh karena kita tuh pernah apa ya, kita tuh nggak bisa memaafkan kejadian masa lalu gitu. Kita nggak lupa, misalnya kita jadi nggak bisa melupakan gitu loh, nggak bisa melupakan kejadian masa lalu, nggak bisa memaafkan diri sendiri, atau kita pernah mungkin nabrak orang sampai mati kayak gitu. Gila, tolong di mute, tolong edit. Terus jadi kita
kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri karena kejadian itu gitu. Terus kalau masa depan tuh biasanya tuh kita cemas, kita ragu akan masa depan kita mau jadi apa sih, gimana kalau kita gagal. Nah, Aduh, kayak gitu. Dan biasanya tuh itu juga ini nggak sih, kayak nggak terkait masalah percintaan aja ya, tapi juga terkait masalah karir. Kita tuh sebenarnya lagi di ambang overthinking karir nggak sih? Yang ngerasain nggak? Iya benar. Soalnya aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi loh. gini loh, kalau masa lalu ya udah masa lalu gitu, nggak usah dipikirin lagi, kan udah ini, udah berlalu. Kalau misalnya nanti kita nggak bisa memaafkan diri sendiri, cobalah pertama nanti kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Kita melakukan apa gitu, seneng-seneng atau gimana gitu. Kalau misalnya tentang masa depan, ya udahlah, lagian masih nanti gitu. Yang nanti ya udahlah nanti. Sekarang pikirin dulu apa yang kamu kerjakan gitu. Kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang gitu loh. Iya nggak sih? Iyalah, Bener nggak? Setuju sih kalau menurut aku. Iya, gitu. Nah, maka dari itu tuh emang kalau dikatakan di usia-usia gini tuh overthinking adalah suatu hal yang wajar, menurut aku adalah suatu hal yang wajar karena emang udah masanya gitu loh. Karena kita kan selalu melewati fase yang baru terus dalam kehidupan kita gitu loh. Sebenarnya overthinking itu juga bisa buat orang tua juga. Ya nggak sih? Bener-bener bisa Mikirin juga menimpa. utang nggak selesai dimana kalau besok rumahnya disita, Iya, jadi tinggal di mana ini. Iya benar, overthinking itu nggak cuma mencakup di usia belasan, tapi juga bisa mencakup di usia yang udah tua gitu loh. Jadi nggak cuma iya kita doang gitu loh yang masa overthinking. Sebenarnya orang lain pun juga memiliki hal yang sama kayak gitu. Dan ini tuh bisa dan ini tuh sebenarnya negatif atau positif. Sebenarnya menurut aku lebih ke arah yang negatif kalau overthinking. Iya, karena itu tadi mengganggu kesehatan, bisa mengganggu kesehatan, mengganggu produktivitas kita jadi nggak optimal gitu. Karena pikiran itu karena semua apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu semua tuh dari mindset, dari pikiran kita. Nah itu Bener tuh banget. dan itu tuh sangat mempengaruhi, mindset tuh mempengaruhi sebenarnya. Iya. Nah maka dari itu untuk teman-teman di sini ya overthinking itu sebenarnya luas banget. Kayak cakupannya tuh kayak kamu berlebihan mikir masa depan, mikirin besok nih karena mikirin ini mau tidur nih abis nonton video ini nih. Iya. Nah itu kan bisa langsung kayak tiba-tiba iya Besok makan apa? wah udah segera mati sih Nggak ada uang. nggak ada uang, kita anak kos gitu ya. Itu beda sih itu. Oh iya. Itu emang harus dipikirin kalau itu. Kalau nggak Iya. dipikirin terus gimana tuh? Iya maka dari Mati. itu. Jadi emang Lapar dong. kayak apa ya, nggak bisa dihindari overthinking itu. Ya cuma kita di sini Ya, tuh cuma cuma kasih bisa- solusi aja biar yang kalian bisa- itu iya. ya bisa fokus lah, intinya tuh ini fokus gitu lah. Fokus. Itu berarti masuk ke solusi. Mm-mm. Nah, berarti kita udah bahas tadi terkait beberapa overthinking itu seperti apa. Terus habis itu wajar nggak sih sebenarnya nimpa kayak gini, wajar banget. Dan overthinking itu nggak cuma nimpa yang usia remaja doang, tapi juga bisa nimpa yang udah usia lanjut atau misalnya kayak orang tua muda. Iya, mama muda, wah itu banyak itu pikiran. Iya kan, terus ngurus baby, nah kayak gitu tuh juga bisa jadi overthinking kayak gitu. Nah berarti kita masuk ke solusi dong. Solusi. Iya dong, ini solusi menurut kita nih untuk teman-teman yang sedang merasa overthinking. Karena kalau kita kasih solusi juga kan nggak. Iya ini kembali lagi ke Iya. pribadi masing-masing ya. Jadi kita Nggak tidak semua orang memaksakan, cocok. Bukan semua orang kita nggak tipe orang kayak memaksakan. gitu. Iya gitu. benar, kita nggak memaksakan untuk teman-teman mengikuti apa yang Kita kita cuma omongkan. ngasih saran Kita cuma aja. jadi saran aja. Gitu. Menurut kamu apa nih? Aku dari kamu dulu aja deh. Kalau menurut aku solusi ya. Hmm. Kalau solusi itu kayaknya ngelis ya teman-teman. Mhm. Jadi ngelis masalah apa yang dipikirin ke notes atau ke apapun itu, pokoknya kita tumpahin semua pikiran kita itu ke notulen atau ke apapun itu gitu. Jadi kayak diary ya nggak sih? Nah gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam nih kita mau tidur gitu, terus kita mikirin kayak gitu, waduh
besok gimana ya, kalau gagal gimana ya, aduh besok kalau ujiannya nggak bisa gimana ya, atau gimana ya. Nah itu tulis gitu. Kalau aku biasanya di HP, karena aku kalau mau tidur kan HP Everyday selalu ada di 24/7 iya, sama selalu handphone. ada di samping bantal aku. Jadi aku kalau aku kepikiran ini, aku tulis gitu, Jadi kalau besoknya kepikiran lagi, kita bisa lihat lagi tuh catatan kita bisa lihat lagi. Oh, aku pernah pikirin ini, ya udah, nggak usah dipikir lagi. Kalau kita pikirin lagi, berulang-ulang tuh, muter aja di situ, nggak selesai, bener nggak? Iya bener banget. Nah, iya. Jadi Bener kita tuh kita kayak menumpahkan masalah kita ke benda lain gitu. Jadi Iya, bener-bener. dia nggak penuh gitu. Iya, jadi orang kayak hidup aja penuh ya nggak? Hidup aja keras gitu. Iya, mikirin udah besok-besok, hidup mikirin udah apa, keras, udahlah. hidup udah keras, masih mikirin yang berlebihan. Nah, itu kan nggak baik. Iya, terus selain nulis tadi tuh kayaknya cari teman yang asik kali ya. Ya sih. Iya sih, kalau menurut aku Cari circle teman pertemanan itu asik sama yang bisa diajakin diskusi. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang galau-galauan terus, ya kita ketularan galau-galauan terus. vibes-nya ya. Vibes-nya Jadi, ikutan. kalau Gitu. kita jadi tuh kalau kita ngumpul sama teman-teman yang Asik, kayak asik gitu. itu jadi energinya tuh Gokil. positif terus. Iya gitu. Jadi kita udah capek nongkrong, udah capek bercanda, kan udah capek. Tinggal pulang ke rumah, capek tidur, udah nggak usah mikirin, kayak kita udah nggak overthinking lagi, kita nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Jadi ya itu tadi sih. Terus fokus pada saat ini gitu, mungkin dengan cara mediasi atau apa ya? Bukan meditasi. Meditasi ya, benar-benar. Aku pernah baca di artikel, jadi kalau overthinking itu bisa dihilangkan dengan meditasi. Kalau buat kalian yang nggak tahu meditasi itu apa, bisa searching aja gitu, bisa tanya-tanya di Mbak Google gitu ya. That's right. Karena aku juga nggak tahu gitu, cuma kasih saran aja. Tapi pernah ngelakuin nggak? Ngelakuin sih belum pernah, karena itu tadi aku orangnya kayak ngelis gitu loh. Oh, lebih suka ngelis ya? Dan terus lebih suka hangout sama teman-teman? Iya itu. Kalau aku kepikiran, aku ada masalah, aku hangout sama teman-teman gitu, atau sama someone gitu. Gitu aja sih kalau aku kayak gitu. Oke, itu tadi ada beberapa solusi dari temen aku si Bibi ini. Dan aku juga ada salah satu yang setuju ya, itu adalah ngelis sesuatu hal apa yang ada di pikiran kita. Karena menurut aku dengan ngelis itu kamu jadi bisa mencurahkan apa yang ada di isi di kepala kamu, jadi nggak cuma stuck in your mind, tapi kamu tulis gitu loh. Dan selanjutnya adalah yang kedua nih yang aku setuju adalah untuk mengatasi overthinking itu adalah dengan kamu hangout, dan kamu juga perlu milih circle pertemanan yang kamu bisa jadi diskusi. Penting nggak sih diskusi di usia Yang sekarang? satu frekuensi sih, itu yang paling penting sih. Kalau frekuensinya udah beda, ya malah tambah galau kan. Waduh, ini temen kayak aku orangnya kayak gini, lebay, kayak beding, bekundasan kayak gini. Temennya bahasa apa boy? temennya alim banget, diem gitu. Wah, Ya kan, maksudnya nggak sefrekuensi gitu. Mungkin kita bisa merubah dengan lebih baik, tapi untuk awalnya kita milih yang sefrekuensi dulu biar lebih cepat bisa sih beradaptasi kayak gitu. Kalau menurut aku juga maksudnya selain teman itu perlu gitu loh, dan sebenarnya ini ternyamannya kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian lebih nyaman atau lebih prefer untuk bercerita sama keluarga atau ibu misalnya, Ya, silahkan ceritakan itu. Orang tua juga bisa sih. Kalau orang nyamannya tua. sama orang tua, Iya, gitu. karena kan orang yang paling mengetahui kita, orang yang paling dekat dengan kita tuh sebenarnya adalah orang tua guys, kayak gitu loh. Jadi itu kembali lagi ke senyamannya kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka cerita sama teman-teman, it's okay, no problem gitu loh. Karena sebenarnya kita kumpul itu untuk maksudnya mengetahui isi hati dan pikiran teman-teman kita tuh kayak apa sih Iya. terkait bahasan ini. Jadi aku tuh sering banget akhir-akhir ini ngelakuin sama teman-teman itu deep talk. Jadi obrolan yang dalam gitu loh. Jadi terkait insecure atau terkait overthinking ini. Karena di usia-usia kayak kita sekarang nih 20-an tidak memungkiri bahwasanya overthinking itu selalu ada gitu loh. Entah itu skripsi nih buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, ya nih lika-likunya ngerasa banget ya, karena skripsi itu tuh kamu fight-nya itu sama diri sendiri yang pasti.
karena itu kan kita yang ngerjain, kita yang paham. Iya sih, aku juga ada temen cowok gitu kan. Dia wah kalau di skripsi itu susah banget gitu loh guys. Jadi dia ngomongin temen kok ketawa-ketawa ya, mohon maaf. maksudnya tuh Ya udah, diajak lanjut. ngerjain gitu tuh susah gitu. Jadi aku pernah ya kayak ayo dong dikerjain kayak gitu. Tapi itu dia tuh malah marah gitu. Kamu tuh nggak tahu aku gimana. Ya emang aku kan Belum kuliahnya sampai aku- tahapnya ya, ke situ. Kuliahnya emang aku D3 kan temen. Kok D3 kan biasanya kan nanti akhirnya nggak skripsi tapi ke tugas akhir gitu. Magang sama tugas akhir. Jadi aku emang nggak tahu skripsi kayak gimana. Jadi emang aku salah sih, aku udah maksa dia untuk terus-terusan ngerjain gitu. Ya, tapi emang Sebenarnya- kualitas orang kan berbeda-beda Iya, ya. tapi tuh sebenarnya sarannya dari Vivi tuh masuk loh, tapi mungkin itu tuh jadi kayaknya toxic positivity. Nah, Gimana tuh? toxic itu? positivity ini adalah sebenarnya tuh adalah kalimat yang bagus, kalimat pendorong atau kalimat yang baik. Tapi untuk orang yang menerimanya tuh jadi toxic. Oh, Jadi kayak misalnya untuk seorang laki-laki, dia lagi sedih nih, maksudnya dia sedang mengungkapkan rasa sedihnya gitu loh sama kita, misalnya lagi ceritain. Tapi kita bilang, jangan sedih, jangan nangis, cowok kan nangis. Nah itu jadi ujungnya katanya toxic positivity kayak gitu. Oh, jadi buat dia malah sedih gitu. Jadi kayak buat dia tuh adalah suatu hal yang dirasakan. Sebenarnya kesedihan itu adalah rasa yang wajar gitu loh. Tapi itu orang-orang selalu menganggap cowok kok nangis, cowok kok sedih, cowok tuh kan harus kuat. Nah itu jadinya kayak kalau kita salah dalam sebenarnya tuh kalau curhat tuh kita juga hati-hati cuy gitu loh. Iya sih. Nah tapi kita nggak akan bahas terkait ini. Mungkin kalau teman-teman pengen bahas terkait apa sih toxic positivity bisa banget. komen di bawah tema apa aja nanti ya. Iya, selanjutnya. nah kayak gitu. Nah terus habis itu selain hangout sama teman-teman dan berbicara di talk tadi, aku tuh juga ini suka mengalihkan sesuatu hal yang membuat aku tuh lupa. Bener banget. Oh. Kayak misal kalian tuh bisa mengusirnya dengan hobi kalian kayak Betul banget. dengerin musik. Iya, musik itu Daripada mikirin musik, makan itu tuh sebenarnya mempengaruhi mood musik, banget. makan, main alat musik mungkin kayak gitar, gitar. Nah itu juga pianikan, benar-benar terus itu juga tetangga sebelah, mengeluarkan energi Iya. juga kan, energi. terus nanti pada akhirnya tetangga sebelah ngamuk, jadi overthinking lagi. Aduh gimana kalau besok aku diusir, alah pertinggian kelar-kelar. Iya, Mohon maaf. Nah kayak gitu, jadi kayak mengalihkan itu ke hal yang lain. Jadi nggak Bisa banget sih stuck di sebenarnya. situ. Nah bisa banget kalian itu mengalihkannya ke olahraga. Nah olahraga ini tuh penting banget sebenarnya buat kita. Selain untuk menjaga kesehatan jasmani kita, olahraga itu juga bisa mengatur mood kita gitu loh. Jadi kayak lebih enjoy. Kan kita kalau misalnya lari pagi gitu kan enak banget ya, kita ngirup udara pagi. ya, apalagi larian di yang luar segar-segar, gitu ya. nggak ada Tapi yang kalau lucu. sekarang kan nggak bisa ya. karena Iya nih kita lagi pandemi. terbatas banget sama Mungkin COVID. workout di rumah juga bisa. Nah benar tuh, Aku workout juga di sering rumah. kalau mau tidur gitu workout gitu. Sorry. Iya, kalau mau tidur gitu workout. Kalau teman-teman aku juga sering kayak gitu. Kalau mau Sebelum tidur malam iya. ya. Oke, itu dia tadi mungkin sekilas terkait kita tuh udah bahas apa aja. Kita udah bahas lumayan ya, maksudnya terkait overthinking, tapi masih agak kurang lebihnya dikit gitu, agak salah-salah dikit ya. Mohon maaf ya, karena kita di sini semuanya sama-sama belajar, tidak ingin sharing-sharing menggurui. aja. Kita pengen ngobrol santai aja terkait hal ini. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya video ini. Amin. Ya, terus aku aja ada pesan buat kalian. Boleh. Jadi berpikir itu baik. Kalau kalian berpikir tentang gimana menyelesaikan masalah kalian, tapi kalau berpikir secara berlebihan itu tentu aja enggak, bener nggak sih? Iya benar banget, benar. Jadi percayalah, puitis banget ya ini, biar ada ini nih, apa ini, pesan moral. Terus Jadi percayalah semuanya itu tuh akan baik-baik aja gitu. Semuanya tuh akan cepat berlalu gitu. Waktu akan cepat berlalu, terus keadaan akan segera berubah, terus percayalah kalian akan baik-baik aja gitu. Jadi jangan terlalu everything is mikir- gonna be Okay. alright ya, it's gonna be okay. Jadi jangan pikirin hal-hal yang nggak penting buat kamu wasting time gitu. Ya nggak sih? Jadi Waktu banget ya. ya bikin wasting time maksudnya gitu. Maklum ya, nggak Iya. pernah